Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang setia kepada beliau sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema tentang berbisik di bumi, terdengar di langit. Juga disebutkan itulah dalam kesempatan yaitu hamba yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kalimat sujud ini terdapat 90 kali diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Kenapa begitu banyaknya berulang-ulang kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata sujud ini? Karena sujud ini adalah sebuah bentuk ibadah yang mengekspresikan puncak kehinaan, kelemahan, kerendahan diri kepada yang disujudi, di mana ketika itu anggota badan yang paling mulia dari manusia diletakkan di tempat yang paling hina, yaitu permukaan bumi, lantai dan tanah. Hadirin yang berbahagia, sujud ini menjadi ibadah puncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ia ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan sebaliknya ia akan menjadi kekufuran dan kesyirikan tatkala ditujukan kepada selainnya. Karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintahnya. Bumi mana yang akan kita pijak bila kita tidak taat perintahnya? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak ketundukan, kehinaan, ketawadukan seorang hamba berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba berada pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin yang berbahagia, sujud ini adalah merupakan suatu ibadah yang istimewa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena sujud ini adalah merupakan
suatu ibadah yang tertentu, yang istimewa. Di mana keistimewaannya? Ketika seorang melaksanakan sujud dan membacakan tasbih, yang dimana disebut dalam sholat ketika sujud, dia mengucapkan dengan tulus, menyampaikan, mengucapkan Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Adapun yang diucapkannya, kata-kata tasbih itu, walaupun dia bersujud meletakkan kepalanya yang tinggi menjadi rendah, itu adalah merupakan bisikan-bisikan yang tulus. Adapun bisikan itu terdengar di langit atau di aras oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahsyatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud itu juga adalah merupakan suatu posisi yang dimana kita dianjurkan saat itu berdoa sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya, untuk mendapatkan terkabul doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu tempat posisi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, memang sujud ini adalah merupakan satu sisi, adalah suatu pekerjaan, satu amalan, satu perilaku yang sangat berat. Dalam hal ini kita coba melihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yaitu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 34, yang menyebutkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Inilah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu kepada iblis, tetapi iblis enggan untuk bersujud, artinya menghormati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin yang berbahagia, sujud juga adalah merupakan suatu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah merupakan tanda-tanda orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud juga adalah merupakan buktinya bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Alaq menyebutkan wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita bersujud, lamakanlah sujud kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, meridhoi kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikianlah tausiah singkat ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan teruslah menerus sujud ini kita lakukan. Bahkan sujud ini juga dilakukan oleh semua makhluk, bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia, suatu makhluk yang disempurnakan, suatu makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantaslah kita yaitu selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.